Siapa hari ini yang mengalami masalah? Itu tandanya baik buat kamu. Semua kita yang menghadapi masalah itu harusnya bersyukur, menikmatin semua problem yang ada, nikmatin masalah yang ada. Artinya kalau kita menghadapi masalah, menghadapi problem, menghadapi tekanan, menghadapi tantangan, itu artinya kita masih hidup dan kita masih perlu Tuhan. Kita nggak bisa hidup pakai kekuatan kita sendiri. Artinya memang kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi karena kita ini sering lupa diri, sudah diberkati, sudah hidup nyaman, hidup enak, baik-baik saja selama ini, terus tiba-tiba kita ngadepin masalah, kalau nggak siap, jadi shock, jadi kaget, dan kita nggak bisa ngandalin kekuatan kita sendiri. Ternyata kita ini butuh Tuhan, butuh kekuatan Tuhan. Kadang masalah itu membuat beberapa orang jadi sadar, mawas diri, bahkan karena masalah beberapa orang jadi bertobat. Makanya bersyukur kalau ngadepin masalah. Masalah sebagai ujian, supaya kita naik kelas. Sebagai tes, hati kita nempel ke Tuhan apa tidak. Dan kebanyakan orang ngadepin masalah sedikit aja, udah bingung, udah panik, histeris, nggak bisa kendalikan diri, jerit-jeritan, membuktikan bahwa kekristenannya tidak dewasa di dalam Kristus. Orang itu harusnya di dalam Kristus itu matang, dewasa. Orang ngadepin masalah karena dia tahu Tuhan yang dilayani, Tuhan yang dia sembah. Senang aja, senyum aja, ketawa saja. Karena dibalik semua masalah pasti ada berkat. Ngapain meski panik? Orang kita juga mesti sadar diri bahwa semua lama ini tuh masalah itu biasanya yang membuat tuh siapa? Bukankah kita ini seringkali ngadepin masalah, terjerumus dalam masalah, ngalami problem karena kita tidak berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kita menghadapi problem yang terjadi dalam hidup kita itu karena kita ini tidak berjalan seperti yang Tuhan mau. Dalam ketetapan Tuhan, kita jalan seenaknya sendiri, maunya sendiri. Dan hebatnya, sudah kebentur tembok, kejerumus, babak belur, sampai remuk, tetap datang kepada Tuhan dan Tuhan minta menyelesaikan semua masalah kita. Hebatnya Tuhan kita itu baik loh. Nggak mikirin loh betapa kita kurang ajar sama dia. Dia tetap baik. Kita bikin masalah dan kita datang kepada Tuhan supaya masalah kita diselesaikan. Dia bantu, dia campur tangan. Untung kita punya Tuhan, itu Tuhan yang baik. Puji Tuhan, punya Tuhan yang sabar. Nggak habis pikir kalau Tuhannya saya jadi Tuhan. Tak citesin kabeh wis. Orang nggak mau bertobat tak sentilin kabeh biar kapok. Biar waras, untungnya aku nggak jadi Tuhan. Saya sendiri juga perlu bertobat kadang masalah-masalah seperti itu. Nah, kita mesti sadar diri. Jadi orang Kristen tuh yang waras gitu loh. Kadang otaknya itu perlu dipakai. Jangan ngawang-ngawang di surga terus. Jangan nggak nginjek bumi. Sesekali nginjek bumi itu. Kalau kita ini bikin masalah, bikin problem, terus kita datang kepada Tuhan minta diselesaikan. Padahal masalahnya karena kita yang bikin. Mbok yo malu sedikit gitu loh. Mbok yo sadar diri. Ya selain kali meski belajar bergantung sama Tuhan, ngikutin Tuhan. Tapi berapa banyak dari kita ini kadang lupa diri, nggak sadar diri. Kalau enak lupa Tuhan. Semuanya berjalan dengan maunya sendiri. Kalau lagi diberkati lupa Tuhan, lupa daratan, lupa lautan. Tapi ketika punya masalah, mulai datang kepada Tuhan. Lu pikir Tuhan tuh kamu anggap apa? Kita tuh harusnya datang kepada Tuhan tuh mau ada masalah, nggak ada masalah. Harusnya datang kepada Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena semua problem yang terjadi dalam hidup kita ini, biasanya karena kesalahan. Keputusan yang kita ambil salah. Sikap yang kita ambil salah, respon kita salah. Ujungnya kayaknya merembet kemana-mana. Nah kita harusnya didapati menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Apapun tindakan kita, perkataan kita, mulut kita, sikap kita, ini harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena mungkin dulunya nggak kenal Tuhan, nggak ngerti kebenaran, bikin kesalahan. Tuhan tetap baik kok. Kalau engkau punya hati itu balik kepada Tuhan, ya bertobat itu loh. Jangan jadi orang itu kebacut. Sudah kena masalah, kena problem, masalahnya ruwet, ekonominya kacau berantakan, keluarganya babak belur, anak-anaknya rusak, nggak mau balik kepada Tuhan. Itu kan namanya orang kebacut, nggak tahu diri. Harusnya ya sadar diri. Kita ini mesti sadar akan Tuhan di mana saja, kapanpun saja. Jangan sadar akan Tuhan di gereja 2 jam. 2 jam pun mau dipotong. Banyak kan orang datang ke gereja sekarang nggak pakai bawa Alkitab, pakai HP. Di HP-mu kamu nggak bisa buka HP kadang. Kamu buka WA, buka Facebook, buka YouTube bahkan chat sama orang.
merasa pentingnya sendiri. Terus kamu merasa menghormatin Tuhan. Apa benar seperti itu? Kita tuh menghormatin Tuhan tuh 24 jam sehari. Dari tingkah laku, sikap, perbuatan, tutur kata, dan apapun tindakan kita itu harus menghormatin Tuhan. Membuktikan bahwa kita ini benar-benar real mengasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Hidup kita ini harus benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan kalau baru kebentur masalah datang kepada Tuhan. Itu Kristen bayi, Kristen kemarin sore. Kristen yang gak bertumbuh. Kekristenan kita harus beranjak ke arah yang lebih dewasa lagi. Bergerak ke arah kepenuhan Yesus Kristus Tuhan. Kalau tidak, kehidupan kita akan tidak jauh beda dengan kelakuan orang dunia. Harusnya kehidupan kita itu berbeda dengan gaya hidup orang dunia. Makanya diizinkan ya, kita ini ngadepin masalah, ngadepin tekanan, sama seperti orang dunia juga ngadepin. Tapi yang membedakan apa? Responnya, tindakannya, keputusannya itu berbeda. Coba Bapak Ibu buka sebentar di Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga akan menjadi ahli waris. Kalau kita yang ngaku anak, kita akan menerima ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika ternyata untuk menerima janji Allah kita bersama-sama dengan Kristus itu ada syaratnya. Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Orang kalau khotbah tentang penderitaan kayak begini kan orang nggak mau. Kalau khotbah tentang motivasi jiwamu, nyenengin jiwamu, doamu dijawab, breakthrough, terobosan, mujizat, kesembuhan, orang tuh suka, seneng semua. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Semuanya happy, bahagia. Tapi kalau untuk ngomong tentang menderita bersama Kristus, siapa yang seneng? Siapa yang suka? Nggak suka. Tapi ternyata suka tidak suka, kamu mengalami harus menderita bersama Kristus kalau kamu hidupmu benar di hadapan Tuhan. Nyatanya diizinkan proses peremukan. Diremukkan sampai seremuk-remuknya hidup kita supaya menjadi serupa segambar dengan Kristus. Karena pada dasarnya diri kita ini tidak ada yang benar. Diri kita ini isinya aku, diriku, dan saya. Kesombongan, keangkuhan, bangga diri, hebat. Ternyata masih banyak kelemahan, banyak kekurangan, dan butuh Tuhan. Orang sehebat apapun itu punya kelemahan. Dan kelemahan itu harusnya kalau bersama Tuhan akan menjadi kemenangan, bukan kehancuran. Tapi kalau nggak di dalam Tuhan, kelemahanmu akan menjadi pintu masuknya setan untuk menghajar hidupmu. Apapun itu. Sehebat apapun ada orang itu punya titik kelemahan. Titik kelemahan itu harusnya kita bawa ke hadapan Tuhan, diserahkan pada Tuhan. Kalau tidak, iblis akan punya celah pintu masuk untuk menghabisin. Makanya itu kita tuh perlu butuh Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Kalau kita tuh ngomong butuh, kalau saya tuh ngomong butuh Tuhan, bergantung sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Real praktek dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh mesti praktek. Memberi waktumu. Dalam satu hari kan ada 24 jam. Kamu duduk diam di kaki Tuhan sejam itu apa beratnya sih? Yang membuat engkau susah berdoa. Susah duduk di kaki Tuhan. Tutup pintumu, matiin handphonemu. Itu karena dagingmu. Karena kamu tuh merasa penting. Kamu tuh merasa hebat. Makanya tuh merasa dibutuhkan oleh seluruh isi jagat raya ini. Perlu mencari engkau, membutuhkan engkau. Makanya HP-mu tuh nyala on terus. Nggak pernah kamu matikan ketika kamu berdoa dan nyembah Tuhan. Sesekali kalau saya ngomong bangun keintiman, berdoa, miliki hubungan intim itu matiin HP-mu, duduk benar-benar matiin semua TV-mu, kamu kunci kamarmu, berdoa di hadapan Tuhan. Apa susah sih menyerahkan waktu buat kita sejam? Kalau 2 jam mungkin ya udah kaku karena nggak terbiasa berdoa. Tapi kalau orang yang terbiasa berdoa 2 jam itu seperti cepat sekali loh. Tapi kalau orang yang nggak terbiasa berdoa setengah jamnya udah rasanya seperti naik kapal laut 3 hari 3 malam. Jadi kita mesti latih daging ini, kita mesti latih. Kalau saya ngomong tentang hubungan intim dengan Tuhan, Bapak Ibu mesti duduk diam di kaki Tuhan. Nggak ada yang lain. Matiin handphonemu, serahkan waktumu, pikiranmu, perasaanmu di hadapan Tuhan. Belajar itu. Jangan kau ambil selalu. Makanya orang itu nggak bisa berdoa karena apa? Merasa dirinya penting, merasa dirinya hebat. Dikit-dikit lihat HP, dikit-dikit lihat HP. Memang siapa yang hubungin kamu? Ketika kamu berdoa,
berikan waktu sama Tuhan. Apa Tuhan gak pengertian apa yang kamu kerjakan? Sekalipun orang nyari kamu, model bisnis, kalau kamu utamakan Tuhan, Tuhan handle kok. Gak usah pusing kok. Jangan merasa hebat, jangan merasa mampu, jangan merasa penting buat dirimu sendiri. Nyatanya banyak orang merasa penting buat dirinya sendiri. Waktuku gak ada, aku sibuk. Sebenarnya kamu sombong dan angkuh. Kamu pakai kekuatanmu sendiri dan kamu gak butuh Tuhan. Orang yang merasa, aku tuh doa tuh gak bisa. Beri waktu lama-lama kan aku sibuk bisnis. Aku nih ini dan itu, aku melakukan ini dan itu. Sebenarnya engkau udah sombong. Engkau merasa hebat dan gak butuh Tuhan. Engkau pakai kekuatanmu sendiri bisa semuanya baik-baik saja. Baru ketemu masalah, ketemu tembok, baru sadar. Ternyata gua butuh Tuhan ya. Karena pada dasarnya daging ini memang harus dimatikan. Makanya diizinkan penderitaan bersama Kristus. Artinya pikul salib sangkal diri, matiin daging, supaya kita benar-benar suatu hari kita dipermuliakan bersama-sama Dia. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Nah, hidup kita kan harus menjadi serupa segambar dengan Kristus. Karena dari awalnya kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Tapi karena tipu daya setan dan kebodohan si manusia pertama itu, dan lakinya juga nggak ambil keputusan apa-apa, hanya plong-plong ngelihat istrinya ditipu setan, nggak tegur, nggak dinasihatin, akhirnya ikut-ikut jatuh dalam dosa. Gambar Allah itu rusak. Makanya ketika kita percaya Yesus, kita lahir baru, gambar Allah itu dipulihkan. Dipulihkan otoritasnya, kuasanya. Ternyata tidak berhenti sampai situ. Kita juga dipulihkan. Kita diajari ngikut sama seperti Yesus menderita, kita juga menderita. Penderitaan kita tuh pikul salib, sangkal diri itu loh. Nggak sampai kita disalibkan seperti Yesus, itu tidak. Kita tuh pikul salib. Ngerem kemauanmu, ngerem emosimu, ngerem keinginanmu, ngerem hawa nafsumu, tuh, direm tuh loh. Ditaklukkan kepada Kristus. Kenapa kamu nggak mau menaklukkan? Kenapa kamu nggak mau melakukan dosa? Kenapa kamu nggak melakukan ini? Bukan karena kamu pingin sesuatu, tapi karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, makanya kamu nggak mau melakukan. Kalau sekedar direm, ujungnya nanti akan remnya dilepas lagi. Harusnya ditaklukkan, ditundukkan sepenuhnya kepada Kristus. Karena nggak mau melakukan itu lagi, nggak mau melakukan dosa, karena benar-benar karena kita ini mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena itu memang bukan kehendak Tuhan ya, kita nggak perlu lakukan. Yang jadi masalahnya kan kita ini selama ini masih hidup dalam daging. Punya kelemahan, punya kekurangan. Jadi kita harus belajar terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Penderitaan yang kamu alami hari ini tidak melebihi kekuatanmu. Enjoy saja, nikmatin saja. Nggak usah jerit-jeritan. Kalau hari ini kau menghadapi masalah apapun, nikmatin bersama Tuhan. Nikmatin bersama Tuhan. Apa dikira kalau engkau nih ngadepin masalah Tuhan gak peduli, Tuhan lihat kok persoalanmu. Sekalipun itu persoalan kamu yang bikin sendiri loh, Tuhan tetap peduli. Tuhan tetap sanggup memulihkannya. Tuhan sanggup bikin mujizat, bikin breakthrough. Bahkan Tuhan bikin pembalikan keadaan. Tuhan bisa lakukan segala hal yang kita tidak pernah pikirkan. Bagian kita adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Jangan merasa hebat sendiri. Jangan merasa mampu sendiri. Buat apa? Kalau ujungnya seperti itu, engkau akan mengalami kekacauan. Karena kegagalan kita seringkali karena kita ini berusaha pakai kekuatan kita sendiri, ngandelin diri sendiri. Seringkali kegagalan kita yang kita alami karena kita nggak tanya Tuhan. Kita jalan mau kita sendiri. Bapak Ibu, kita mesti ngikutin apa yang Tuhan mau. Berjalan dengan ritme Tuhan yang mau. Tuhan itu baik kok. Tuhan itu the best. Kita bikin kesalahan karena kebodohan, karena ketidakmengertian. Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa ubah rencana yang buruk, yang jelek itu Tuhan bisa ubah menjadi rencana kebaikan. Jadi nggak usah pusing dengan masalahmu. Yang penting itu kamu berserah hatimu di hadapan Tuhan. Masalahmu nggak perlu dipikirin. Kamu mikirin masalah, kamu nggak tahu jalan keluarnya, malah stres loh. Masa migrain, kena malah nggak bisa tidur. Pinggang malah sakit semua. Lalu kamu ngadepin masalah, kamu udah nggak tahu jalan keluarnya. Bukankah lebih baik kamu di kamar tidur, nyalain AC yang dingin? Kalau nggak makan terus tidur. Lebih baik kalau nggak bisa makan, nggak bisa tidur, duduk diam di kaki Tuhan. Dengerin apa yang Tuhan mau. Berapa banyak
Kita ini kalau ngadepin masalah, kita malah nggak bisa berdoa. Malah kepikiran. Kalau ngadepin masalah sukanya ngemil, makan, terus sampai berat badannya meningkat. Ada yang ngadepin masalah nggak bisa tidur, panik, stres, bingung. Ya kamu kalau ngadepin masalah panik, stres, bingung itu karena apa? Kamu coba cari jalan keluarnya pakai kekuatanmu sendiri. Kamu lupa Tuhan yang menyertaimu. Kamu lupa Tuhan yang ada di sampingmu. Dan kamu lupa Tuhan bahwa kita harus menghadapi penderitaan-penderitaan yang diizinkan Tuhan. Supaya kita tetap bergantung bisa melihat kuasanya Tuhan. Bapak Ibu lihat. Nanti Bapak Ibu kita cari ceritanya anaknya Yairus yang mati. Dia datang kepada Yesus. Suruh datang ke rumahnya. Wah, anaknya sedang sakit. Di tengah perjalanan ketemu wanita pendarahan yang pegang jubah Yesus. Berhenti lagi, tertunda lagi. Yesus ngomong dulu, tanya dulu, siapa yang menjamah jubahku nih? Orang kumpulan rame-rame, semua orang bisa pegang jubahnya Yesus kok. Enggak, ini beda ini. Ada kuasa yang keluar. Dan perempuan yang pendarahan sudah bertahun-tahun itu ketakutan. Dan dia baru ngaku. Ngajak ngobrol lagi. Enggak, setelah itu ada yang kasih kabar ke Yairus bahwa anaknya sudah mati. Tapi Yairus ini punya sikap yang berbeda loh. Sabar. Dia ngadepin masalah bukan jerit-jeritan. Dia datang kepada Tuhan. Belajar itu, baca kisahnya Yairus. Baca kisahnya itu. Perlu pelajarin tuh. Jangan kita ini menjadi orang yang ngakunya Kristen. Tapi kalau ngadepin masalah itu kayak orang dunia. Merasa nggak kenal Tuhan. Ya boleh kamu kalau ngadepin masalah itu cerita. Lebih baik cerita kepada hamba Tuhan. Nggak semua hamba Tuhan. Pilih hamba Tuhan yang benar-benar diurapi, memiliki hikmat dan pengertian untuk kamu mau konseling. Nggak semua hamba Tuhan kadang memiliki seperti itu. Jangan diceritain ke orang lain. Apalagi kamu ceritain di media sosial. Lu pikir media sosial itu Tuhan. Dan Tuhan jawab doamu di media sosial. Itu bikin mempermalukan diri sendiri gitu. Saya kadang gedek sekali. Pengen ngamuk ya juga nggak ada pada tempatnya. Kadang kesel aja ngeliat kelakuannya orang Kristen marah-marah di media sosial. Berdoa di media sosial. Terus dipikir pencipta media sosial itu Tuhan atau apa? Bukankah mempermalukan diri sendiri saja? Orang itu belajar. Kalau ngadepin masalah, ngadepin tekanan, ngadepin himpitan, persoalan, apapun itu namanya, yang pertama kali dicari itu Tuhan dulu. Jangan cari orang lain. Kamu cari Tuhan, minta tuntunan Tuhan, nanti Tuhan akan tuntun, divine connection, dipertemukan dengan orang-orang secara ilahi yang akan membimbing kamu, mentorin kamu, membantu, mendoakan, dan lain sebagainya. Jangan buru-buru ceritain semua masalahmu kan ada semua orang. Kadang di dalam persoalan itu Tuhan ajarin banyak hal yang kita harus mengerti. Kadang di dalam persoalan yang terjadi, tujuannya ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan melalui semua proses dalam masalah itu terjadi. Bapak Ibu bayangin kalau hidupmu tuh lurus-lurus, nggak pernah punya masalah, nggak punya kesaksian loh hidupmu bersama Tuhan. Apa yang kamu bisa saksikan? Untuk orang bisa menyaksikan, membuktikan bahwa Yesus adalah penyembuh. Orang itu meski mengalami sakit dan melihat mujizat kesembuhan terjadi. Diakuin. Yesus adalah penyembuh. Nggak mungkin orang nggak mengalami mujizat kesembuhan bisa bersaksi tentang kesembuhan. Harus, kalau kita ingin jadi kesaksian tentang kesembuhan, ya pasti mengalami proses sakit dan Tuhan lakukan kesembuhan. Kalau terbukti Tuhan itu adalah El Shaddai, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati, Allah yang mencukupi. Pasti pada titik tertentu kita akan mengalami kekurangan dan kita nggak tahu ujungnya sampai mana, terobosannya seperti apa. Tiba-tiba Tuhan bikin breakthrough, bikin terobosan, kirim berkat dan unpredictable blessing. Tiba-tiba kita terima berkat itu. Baru kita tahu bahwa kita itu kenal Tuhan, benar-benar ngerti Tuhan. Dia adalah Allah penyedia, dia Jehovah Jireh, dia adalah El Shaddai, karena kita mengalami kekurangan dan Tuhan cukupin semua kebutuhan kita. Orang itu kenal Tuhan itu seperti apa. Orang makanya saya bilang mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau hidup kita ini nggak ngadepin masalah, kita nggak mempunyai kesaksian untuk bisa disaksikan kepada orang lain. Makanya kamu tuh bersyukur kalau menghadapi problem dan masalah. Ujung di akhirnya tetap
Tuhan yang akan dipermuliakan. Kamu bisa bersaksi. Kamu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, Paulus ketika ketemu Tuhan di jalan menuju Damsyik itu, matanya dibutakan karena melihat kemuliaan Tuhan. Dan setelah itu hidupnya diubahkan dan menjadi kesaksian sampai hari ini bahwa kehidupan Paulus benar-benar diubahkan Tuhan. Bayangin kalau dia nggak ngalamin Tuhan, apa yang perlu disaksikan? Mungkin jadi pembunuh yang lebih sadis, membunuh orang-orang Kristen di zaman itu. Makanya bersyukur, nikmatin. Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang bermasalah keluarganya, entah suaminya, entah istrinya, entah anaknya, menghadapi problem yang berat-berat sekali. Bersyukur kamu ngadepin masalah seperti itu, karena mungkin ada andil kesalahan di masa lalu, udah bertobat, balik kepada Tuhan. Kamu bersyukur, nikmatin masalah yang ada ini, serahin kepada Tuhan. Kita akan sama-sama melihat breakthrough dan terobosan di masa-masa yang ke depan. Baru engkau bisa menyaksikan. Kalau keluargamu dipulihkan, kamu bisa bersaksi kemanapun juga. Kamu bisa dipakai untuk memulihkan keluarga-keluarga yang rusak dan hancur. Saya percaya itu. Karena dari setiap problem dan masalah yang kita hadapi, tetap ujungnya itu Tuhan akan dipermuliakan. Makanya gak usah pusing kalau ngadepin masalah. Apa sih yang kamu perlu takutkan kalau kamu bersama Tuhan? Siapa sanggup melawan aku kalau Tuhan di pihakku? Masalahnya, hari ini Tuhan di pihakmu apa tidak? Engkau tuh di pihak Tuhan apa tidak? Kalau hari ini engkau melakukan dosa, kelakuanmu bertentangan dengan firman Tuhan, ya bertobat, balik kepada Tuhan. Biar Tuhan berada di pihak kita di pihak Tuhan. Engkau kalau melakukan dosa, engkau bukan di pihak Tuhan, engkau menjadi musuhnya Tuhan loh. Saya engkau bertobat dan balik kembali, posisimu akan berubah. Penting ini. Makanya jadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar minggu ke gereja, plonga-plongo, nggak ngerti apa-apa. Orang Kristen itu harus pintar pakai firman, pakai ayat, hidupin firman setiap hari. Kalau hidupmu berkemenangan, kamu bisa bersaksi sama orang lain. Itu powerful dampaknya. Itu otoritasnya powerful. Kita kan semakin hari semakin disempurnakan. Lewat proses, lewat kejadian, lewat masalah yang terjadi. Dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan, baru kesaksian yang keluar dari mulut kita tuh punya otoritas dan kuasa. Saya mau orang yang mendengarkan firman ini, semua orang yang rajin dengerin apa yang saya sampaikan setiap hari, hidupnya diubahkan, berkemenangan di dalam Kristus. Jadi Kristen yang dewasa, yang matang gitu. Bukan Kristen yang membeli, nggak ngerti apa-apa. Rajin ke gereja, plonga-plongo kelakuannya malah kayak jadi batu sandungan. Saya sering melihat udah jadi pendoa, udah rajin ke gereja, tapi mulutnya jahatnya bukan main. Kelakuannya malah busuk, nggak jadi contoh. Banyak orang kepahitan dengan kelakuan. Saya nggak mau orang yang mendengarkan firman saya itu semakin hari bertumbuh ke arah Kristus, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Harus. Kalau nggak percuma. Kekristenanmu palsu. Kamu menipu Tuhan, menipu orang lain, dan menipu diri sendiri. Kristen yang palsu itu. Saya berdoa, semakin bertumbuh. Kamu menghadapi tekanan masalah, lihat Tuhan, jangan lihat masalahmu. Pak, nggak kuat Pak, makan, tidur, istirahat. Serahin ke Tuhan. Kasih setia Tuhan itu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Dan Alkitab kan ngomong, kesusahan sehari untuk sehari. Ngapain kamu mikirin masalah kemarin? Serahin ke Tuhan. Bapak ngomongnya enak. Saya ini karena ngomong kayak begini karena pernah menghadapi masalah yang berat saya ini. Masalah bisnis yang babak belur gitu. Saya ngalami semuanya ini, pernah ngalami. Makanya saya bisa ngomong. Saya kalau nggak tahu jalan keluarnya, saya nggak mau pikirin. Saya lebih baik tidur, istirahat. Kalau nggak bisa tidur, baca firman. Kalau nggak bisa baca firman, nggak konsentrasi, dengerin khotbah. Relax, enjoy. Jaga tubuhmu. Jangan paksakan untuk memikirkan di luar batas kemampuanmu. Percuma. Orang kita harus bergantung sama Tuhan kok. Kita ini stres karena kita coba pakai kekuatan kita sendiri. Mikir pakai pikiran kita sendiri. Kita analisa sendiri. Padahal kalau kita ini berjalan sama Tuhan, Tuhan di pihakmu, Tuhan yang membelamu, Tuhan yang menuntun. Kelihatannya agak asing ya. Tapi memang saya ngalami ini. Apa yang saya khotbahkan ini saya pernah mengalami semuanya. Makanya saya bisa ngomong seperti ini karena saya ngalami. Hidup kita harus berbeda dengan orang dunia. Standar kita harus berbeda dengan standar orang dunia. Responmu benar,
Tuhan akan dipermuliakan. Responmu salah, setan akan dipermuliakan. Pilihan kita harus benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai salah. Reaksimu, sikapmu, kelakuanmu akan menunjukkan kamu tuh di pihak Tuhan atau bukan. Kamu tuh Kristen dewasa apa bukan? Jangan rajin ke gereja, kelakuannya nggak jauh beda sama orang dunia. Bikin malu. Bikin malu. Nama Tuhan tidak dipermuliakan. Saya mau Bapak Ibu semakin dewasa, matang di dalam Kristus. Jago pakai ayat, jago pakai firman. Hidup berkemenangan, tidak cengeng. Dikit-dikit minta didoain, dikit-dikit minta didoain. Ya diminta doain itu boleh. Tapi kalau kamu tahu posisimu di dalam Kristus, kamu berdoa sendiri punya otoritasnya sama kok. Apa sih yang membedakan kamu dengan saya? Hanya saya lebih banyak belajar, saya lebih banyak bayar harga di hadapan Tuhan. Ya kalau perlu doain ya didoain. Tapi harusnya tambah hari tambah dewasa, engkau bisa tahu pakai firman. Ngadepin masalah pakai firman yang mana, pakai ayat mana. Harus bertumbuh. Saya percaya kalau Bapak Ibu ngikutin apa yang saya ajarkan setiap hari, kekristenanmu akan bertumbuh dalam Kristus. Engkau akan matang, karaktermu matang, kelakuanmu semakin dewasa. Semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tapi kalau kamu rajin dengerin khotbah saya, tapi kelakuanmu nggak berubah, sikapmu kayak ngomongmu nggak berubah, kamu dengerin khotbah, kamu nggak hidupin juga percuma. Sia-sia belaka. Saya bersyukur Bapak Ibu mau dengerin apa yang saya sampaikan dan banyak orang yang dengerin. Saya mau karena orang yang haus dan lapar yang mau dengerin orang khotbah ketus kayak begini, khotbah galak kayak begini, khotbah nggak ada manis-manisnya lagi. Saya percaya Bapak Ibu haus dan lapar akan Tuhan. Powerful ujungnya, hidupmu akan dipakai Tuhan. Hidupmu akan mengalami kemenangan. Hidupmu akan berbeda di dalam Kristus. Semakin bertumbuh ke arah Kristus. Bukan bayi, bukan orang yang sering jatuh dalam dosa, babak belur hidupnya, tapi orang berkemenangan. Perkataanmu, mulutmu, hidupmu akan memiliki otoritas dan kuasa yang powerful sekali. Kalau ngadepin masalah, nikmatin saja. Kita memang harus menderita bersama-sama dengan Kristus. Dan ujungnya kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Enjoy. Jangan jadi orang itu kebangetan gitu loh. Udah ngadepin masalah gak mau bertobat. Udah masalahnya banyak, malah hidup dalam dosa. Itu orang yang kebangetan banget itu. Orang kebangetan itu orang bebal. Gak sadar diri. Gak mau berubah. Udah tahu dosa dilakuin terus. Udah tahu gak bener, tetap dilakuin. Itu orang bebal itu. Orang Jawa itu bilangin dablek gitu. Kalau bahasa kerennya itu bodoh atau goblok. Karena udah tahu salah, tetap dilakukan. Udah tahu nggak berkenan, tetap dilakukan. Itu apa namanya? Ya kalau kita ini udah tahu itu salah, ya jangan dilakukan. Harus ambil komitmen hidup benar dalam kesucian dan kekudusan. Benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan mau kita sendiri. Jangan enaknya kita sendiri. Ya, makanya bersyukur ngadepin masalah sebagai pelajaran berharga untuk kita semakin bergantung sama Tuhan dan menikmatin Tuhan. Berjalan dalam ketetapan Tuhan. Amin. Enjoy dan senyum yang lebar bersama Tuhan. Kita nikmatin Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu berkemenangan setiap hari. Saya berdoa Bapak Ibu yang dengerin apa yang saya sampaikan ini, hidupmu berkemenangan, keluargamu berkemenangan, bisnismu berkemenangan. Powerful. Bukan berarti nggak ada masalah. Ada masalah tapi kamu mengalami kemenangan. Dan hidupmu menjadi dampak besar. Dan nama Tuhan dipermuliakan secara ajaib dan dahsyat. Amin. Jangan stres-stres. Makan yang enak, tidur. Jangan pikirin masalahmu. Berserah sama Tuhan. Kunci kamarmu, matiin handphone, berdoa. Kenalin isi hati Tuhan. Simpan air matamu, jangan nangis persoalanmu. Simpan air matamu, jangan nangis suamimu yang selingkuh. Simpan air matamu, jangan buat nangis istrimu yang gak bertobat. Sia-sia. Simpan air matamu untuk nangisin jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau hatimu diserahkan kepada Tuhan, kamu menjerit ngomong sama Tuhan. Minta dipulihkan, dia datang sanggup memulihkan.
Setiap tetesan air matamu harusnya buat nangisin jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan buat nangisin dirimu sendiri, bukan nangis persoalanmu. Kalau engkau berjalan sama Tuhan, persoalanmu pasti diberesin Tuhan kok. Saya percaya itu. Kalau engkau berjalan di pihak Tuhan, Tuhan yang akan beresin persoalanmu. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan pulihkan keluargamu. Tuhan akan berkati hidupmu kalau engkau di pihak Tuhan. Salahnya engkau hari ini di pihak siapa? Amin. Saya percaya Tuhan campur tangan dalam setiap hidupmu dan nama Tuhan dipermuliakan hidup mulai hari ini. God bless you.